akan sampai ke dalam batin kita semua. Amin. Amin, amin. Jangan di bawah, Jo. Turun tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada makalah ini Abuya menjelaskan tentang apa kegunaan kita berzikir. Di sini diterangkan oleh Abuya bahwa zikir yang kita amalkan sehari-hari, yaitu zikir ratib 1000. Zikir ini tujuannya untuk dapat melatih. Artinya agar kita bisa sampai kepada Allah, agar kita bisa sampai kepada ahadizat, agar kita dapat bermakrifah dengan tauhid zati. Karena seperti tadi yang dijelaskan bahwa orang-orang yang mempelajari ketasawufan atau orang-orang yang bertasawuf ini ada perbedaan ketika mereka berzikir. Jadi beda antara orang yang bertasawuf dengan orang yang tidak bertasawuf ketika mereka berzikir. Bedanya di mana? Bedanya pada harapan atau bedanya pada niat. Orang yang tidak bertasawuf, maka harapan dia di saat dia berzikir semata-mata mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertasawuf, harapan dia berzikir semata-mata agar dia bisa mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Makanya ini dikatakan dengan zikir hasanah. Jadi zikir hasanah artinya dia berzikir untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang-orang yang bertauhid tasawuf. Orang-orang yang mempelajari tauhid tasawuf, maka yang menjadi harapan mereka adalah bagaimana hati mereka bisa bersih, bagaimana mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mana hati mereka agar selalu menghadap kepada Allah, yang teringat di dalam hatinya hanya Allah, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk hal tersebut artinya supaya kita bisa dekat dengan Allah, supaya hati kita senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dibutuhkan jalan. Jalannya itu apa? Jalannya itu adalah thariqah. Thariqah yang dimaksud adalah zikir. Kita berzikir di dalam ajaran tauhid tasawuf, kita berzikir bukan tujuannya supaya kita selamat. Makanya ini pernah saya katakan kepada teman-teman, kita ini masuk di MPTT bukan untuk mencari-cari keuntungan. Nah, kita masuk di MPTT bukan untuk mencari keuntungan. Kita mengikuti zikir-zikir di MPTT bukan untuk berbangga-bangga. Kita mengikuti zikir-zikir di MPTT ini supaya Allah yang kita yakini ada itu betul-betul ada di dalam hati kita, dengan makna menjadi kemauan di dalam hati kita. Karena selama ini yang kita inginkan adalah selain Allah Ta'ala. Kita yakin Allah ada, tetapi yang kita inginkan adalah selain Allah Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang kita yakini itu tidak nyata di dalam hati kita. Maka orang yang bertasawuf selalu menghadapkan hatinya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Maka berzikir di sini seperti yang dijelaskan oleh Abuya, berzikir ini sebenarnya adalah satu bentuk latihan. Satu bentuk latihan untuk bisa sampai kepada ahadizat. Ahadizat dengan pengertian tidak ada yang lain, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Segala orang yang mendatangkan mereka apa yang mereka datangkan dan hati mereka takut. Ini gambaran orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu melatih hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka ketika mereka mendapatkan buah dari zikir mereka, salah satu buahnya hati mereka akan senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan takut bukan karena azabnya Allah Ta'ala, takut mereka karena mereka senantiasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka. Ini beda. Nah, jadi
Orang yang tidak bertasawuf, nah, ketakutan dia itu azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang bertasawuf, ketika dia berzikir dan zikirnya itu menghasilkan buah, menghasilkan cahaya di dalam hatinya, yang dia takutkan bukan lagi azabnya Allah Ta'ala, yang dia takutkan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia takutkan. Hati mereka takut karena barang yang mereka lakukan merasa tidak benar. Mereka ragu-ragu adalah tidak sesuai dengan kejadian nafsu amri, maka mereka belajar agar dapat dilakukan itu dari sanad yang sahih dan dalil yang sahih. Tentunya mereka mencari guru yang roseh, baik dalam ilmu syariat maupun hakikat. Tentunya kita untuk menjalani riyadhah, artinya untuk dapat melatih hati kita agar senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama-tama yang kita butuhkan adalah ilmu. Di dalam kitab-kitab tasawuf seperti kitab Al-Hikam, di sana dijelaskan, apabila kita ingin mendapatkan ilmu yang benar, maka kita dituntut untuk menghadiri majelis-majelis di mana pada majelis itu pengajarnya adalah seseorang yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Kalau kita ingin berhasil di dalam ilmu pengetahuan, maka kita butuh seorang guru yang bukan sekedar alim tetapi mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ilmu fikih, dia bukan sekedar alim tentang ilmu fikih, dia mengamalkan hukum-hukum di dalam ilmu fikih. Kalau di dalam ilmu tasawuf, dia bukan sekedar alim di dalam ilmu tasawuf, dia juga dapat mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian apabila kita ingin mencapai ma'rifah, apabila kita ingin mencapai ahadizat seperti yang diterangkan Abuya pada makalah ini, maka yang kita butuhkan bukan semata-mata seorang alim ulama yang bisa membaca atau mengajarkan hukum-hukum Allah Ta'ala. Yang kita butuhkan adalah seseorang yang arif billah. Seseorang yang arif billah, yang apabila kita bersama orang tersebut, maka keadaan kita akan selalu bangkit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sebenarnya yang ada di MPTT. Di MPTT ini bukan tidak sama dengan majelis-majelis yang lain. Perbedaan MPTT ini apa? Perbedaannya di MPTT kita memiliki seorang mursyid, seorang arif billah yang selalu mendapatkan bantuan dari Allah Ta'ala, yang bantuan itu nanti dilimpahkan ke dalam batin murid-muridnya. Sehingga kita yang berada di dalam majelis MPTT ini, kadang antara sadar dan tidak sadar, kita ini akan selalu menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalani riyadhah tentunya tidak bisa kita menjalani riyadhah sendiri. Orang yang ingin menjalani riyadhahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama yang dia butuhkan adalah melakukan sesuai dengan syariat. Berarti dia butuh seorang mursyid yang memang pakar dalam bidang syariat. Nah, yang kedua, dia juga membutuhkan seorang mursyid yang pakar dalam urusan toriko. Artinya seseorang yang memang telah menjalani toriko, dia telah menjalani makomat-makomat, dan dia telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sampai pada makom ahadizat, lalu dia kembali. Nah, maka orang tersebut yang bisa kita jadikan sebagai mursyid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di MPTT, Abuya adalah seseorang yang kita yakini seperti demikian. Makanya dalam pengajian-pengajian saya sering saya katakan, kalau ada orang yang menyesatkan mursyid kita, kalau ada orang yang menyalahkan mursyid kita, satu saja pertanyaannya, kalau memang mursyid kami menurut Anda benar, lalu siapa yang bisa menjadi mursyid kami? Siapakah orang yang bisa membimbing batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagi kami sudah cukup Abuya dengan keadaan-keadaan kita yang berubah, yang tadinya kita jelek lalu kita menjadi baik, ini sudah cukup menandakan bahwa Abuya adalah seorang mursyid yang sangat benar, seseorang yang memang betul-betul arif billah. Makanya kita ini betul-betul bersyukur di MPTT ini mendapatkan Abuya, orang yang sudah mendapatkan mursyid kemudian ragu dengan mursyidnya. Tanpa dia sadari, dia telah mengingkari nikmat Allah yang paling besar.
Guru-guru kita sering menjelaskan nikmat Allah Ta'ala yang paling besar itu iman Islam. Tetapi ada nikmat yang paling besar daripada iman dan Islam itu sesungguhnya adalah mursyid. Kenapa? Karena seorang mursyid dialah yang dapat menyempurnakan iman dan Islam kita. Tanpa seorang mursyid, iman dan Islam kita hanyalah termasuk kalangan iman dan Islamnya orang awam. Kita butuh seorang mursyid. Ada seorang ulama bernama Syekh Al-Iskandari. Ketika beliau ditanya oleh muridnya, kenapa anda lebih memuliakan mursyid anda dibandingkan orang tua anda? Jawabannya satu. Kata beliau, orang tua saya penyebab saya turun dari alam jabarut kepada alam muluk. Sementara mursyid saya adalah penyebab saya naik dari alam muluk kepada alam jabarut. Makanya karena sebab inilah saya lebih mengutamakan, lebih memuliakan mursyid saya dibandingkan orang tua saya. Dalam melatih hati kita untuk sampai kepada Allah Ta'ala, tidak cukup semata-mata zikir. Kita butuh mursyid. Karena sesungguhnya mursyid ini yang akan selalu mengantar hati kita sehingga bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kita butuh menjalankan perintah Allah, kita butuh ilmu, lalu setelah itu kita butuh melatih nafsu kita agar selalu berkemauan kepada Allah Ta'ala. Tanpa seorang mursyid kita tidak akan pernah bisa melatih nafsu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berzikir di sini bukan semata-mata kita mencari balasan dari Allah Ta'ala. Kita berzikir tujuannya apa? Kita berzikir paling minimal kita berzikir supaya hati kita ini bisa berkemauan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita mendapatkan hadiah dari Allah Ta'ala melalui mursyid kita, maka seperti tadi yang diterangkan bahwa zikir kita akan berpindah dari zikir yakzoh kepada zikir hudur, dari zikir hudur kepada zikir ma'al ghaibah. Jadi orang yang sampai kepada zikir ma'al ghaibah ketika dia berzikir dia nggak ingat dengan dirinya. Paling minimal kata Abu ya, ketika kita berzikir paling minimal kita bisa sampai kepada zikir ma'al hudur. Ya. Ma'al hudur artinya bagaimana? Artinya ketika kita berzikir kita tidak ingat sedikit pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan-urusan kita nggak ingat. Itu paling minimalnya. Nah, seseorang yang sudah mendapatkan mursyid ingin zikirnya sampai kepada zikir malhudur, lalu mursyidnya itu disalahkan, mursyidnya dia ragu, nggak bakalan sampai kepada zikir malhudur. Makanya di sini yang ingin saya sampaikan, mungkin ini agak melenceng dari makalah, tetapi saya ingin menyampaikan, kita yang sudah mendapatkan mursyid, kita yang sudah mengenal Abuya, jangan pernah kita meninggalkan Abuya. Jangan pernah kita meninggalkan Abuya. Sebesar apapun persoalan kita, sesusah apapun persoalan kita, jangan pernah kita meninggalkan Abuya. Karena Abuya lah orang yang dapat membimbing batin kita, sehingga kalau dalam urusan berzikir kita bisa melupakan urusan dunia. Jadi kira-kira itu sedikit dari saya, Bu. Boleh. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi syarahan makalah dari guru kita Tengku Badli. Pada beliau kita ucapkan banyak terima kasih. Jamaah sekalian, malam ini kita diundang tempat ini pertama agar supaya kita dapat bersilaturahmi, kedua karena ini adalah hari raya, di mana pada hari raya ini disunahkan pada kita untuk berzikir dengan suara keras, bertakbir Allah Akbar, walillahil hamd, bertakbir, bertasbih, bertahmid, tahlil. Itu sunat mulai malam hari raya hingga yamitah tasyrik. Artinya kalau orang mau bertanya kenapa zikir keras, inilah dalilnya. Kita disuruh untuk ketika hari raya berzikir, bertakbir, bertahlil dengan suara keras, baik di masjid, di musala, di pasar, di gunung, di lembah, di laut. Itu disuruh pada kita untuk senantiasa selalu
berzikir. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berzikir. Artinya perlu kita pahami, kita meyakini akan keberadaan Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kita senantiasa dilimpahkan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berzikir, semoga hati kita senantiasa selalu terpaut kepada Allah. Artinya ingatan-ingatan pada hati kita hanya tertuju pada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta dan anak. Artinya itu isyarah kepada amal tidak ada manfaat. Apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu hampir tidak ada faedah sama sekali. Illa man atallah, terkecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Qalbu salim yaitu artinya hati yang tidak ada, hati yang sejahtera, hati yang sehat. Artinya hati yang ada Allah, hati yang ada ingatannya hanya pada Allah. Itu yang namanya hati yang sehat, sehingga dia tidak berpenyakit hatinya. Jadi penyakit hati itu ketika kita lalai, maka muncul penyakit hati kita. Penyakit hati inilah yang merusak seluruh amal kebaikan yang kita lakukan di dunia. Sehingga itu bagaimana agar supaya tidak lalai, tidak ada jalan lain selain kita berzikir sebanyak-banyaknya. Ila hadratin Nabi Musa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.